Politeknik Ketenagakerjaan katanya, saya baca di media sosial, di website katanya kuliahnya gratis. Nah itu dibiayai sama Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa Kemnaker ngebangun Politeknik Ketenagakerjaan? Sebenarnya statusnya kampus Politeknik Ketenagakerjaan ini negeri atau swasta atau seperti apa Prof kampusnya? Terus seperti yang saya tahu kan kalau STAN itu ada ikatan dinas. Nah kalau di Politeknaker ini seperti apa Prof? Bagina sekarang udah kerja di mana? Terus boleh dong ceritain ke rekan-rekan sekarang di bagian apa, kerjanya di mana, terus proses dulu masuk dari kuliah ke kerja itu seperti apa? Gimana Mbak Gina? Halo rekan-rekan, ini podcast untuk kamu. Pada episode Nanya Kerjaan kali ini kita akan bahas terkait kuliah gratis. Hah? Kuliah gratis? Di mana ya? Nah, bagi kamu rekan-rekan yang penasaran, saya Ferdi Ferdiansyah sudah kedatangan bintang tamu di Kemnaker menjawab kali ini. Di Nanya Kerjaan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang pertama yaitu Prof. Yogi Luizar, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan. Ya, selamat sore Mas Ferdi. Selamat sore Prof. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Nah kita juga tidak hanya bicara terkait kuliah gratis di Politeknik Ketenagakerjaan, tapi kita juga bicara tentang outputnya. Politeknik Ketenagakerjaan kuliahnya gratis, tapi output mahasiswanya seperti apa? Alumninya seperti apa? Kita sudah kedatangan tamu juga dengan Mbak yang cantik. Siapa Mbak? Namanya Mbak? Halo, nama aku Gina. Aku dari Prodi MSDM. Dari Prodi MSDM ya? Dan berarti Prodi MSDM tuh D3 apa D3 ya? Berarti ya? MSDM itu D3. D3 ya? Oke, Prof. Ini kan Politeknik Ketenagakerjaan katanya, saya baca di media sosial, di website katanya kuliahnya gratis. Nah itu dibiayai sama Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi sebelum itu mungkin Prof jelasin dulu nih. Kenapa Kemnaker ngebangun Politeknik Ketenagakerjaan? Ya baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentunya untuk mewujudkan akan kebutuhan sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan yang profesional dan sekaligus menjawab atas kebutuhan tersebut yang SDM-nya diharapkan adalah handal, unggul, dan profesional dan siap kerja. Kementerian Ketenagakerjaan saat itu melalui Menteri Ketenagakerjaan dan juga melalui Menteri Ristek Dikti saat itu yang sekarang Mendikbud Dikti ya, dan dengan Menpan RB mendirikan Politeknaker atau Politeknik Ketenagakerjaan pada tanggal 26 Oktober 2017 yang saat itu adalah kampusnya masih di Bekasi. Oh, berarti mulai di Politeknaker itu 2017. 2017. Itu udah namanya gratis atau apa, Prof? Ya, memang dari awal karena ini adalah anggaran dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi para mahasiswanya dalam berproses pendidikan di Politeknik Ketenagakerjaan semuanya gratis atau full beasiswa. Oh, full beasiswa pendidikan, ya. Nah, itu full beasiswanya kan banyak nih, Prof. Kalau kayak di Universitas Indonesia banyak program studinya. Kalau di UGM kalau di Politeknaker mungkin rekan-rekan pada penasaran nih. Program studinya ada apa aja, Prof? Oke, baik di Politeknaker atau Politeknik Ketenagakerjaan ada 3 program studi. 3 program studi. Ya, yang pertama adalah Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat MSDM seperti tadi Mbak Gina. Mbak Gina ya tadi ya MSDM ya, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yaitu program Diploma 3. Diploma 3. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk program studi relasi industri. Relasi industri. Atau sering disingkat dengan RI. Ya. Itu program Diploma 4 atau D4. Oke. Dan satu lagi adalah Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering disingkat dengan K3. Oke. Ya, itu sama dengan D4 juga. Berarti tadi ada D31, Prof, ada D4, D4 2 atau setara S1 ya itu ya? Ya betul, setara dengan S1. Kalau S1 kan sarjana, ya. Sarjana terapan. Jadi. Ini sarjana terapan ya kalau lulus nanti ya. Terus kemudian kalau kita bicara tadi masalah fakultas program studinya ada apa aja, nggak lengkap tanpa kita bicara fasilitasnya, Prof. Tadi Prof bilang ada di Bekasi. Kemudian sekarang pindah kemana, Prof? Ke daerah Ciracas, Kampung Rambutan, Jakarta. Oh, jadi kalau rekan-rekan diterima di Politeknaker, nanti kampusnya di Ciracas itu ya? Ciracas, Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Timur ya di situ. Nah itu fasilitasnya perkuliahannya ada apa aja, Prof? Ya, jadi
fasilitas atau sarana prasarana untuk di pendidikan tentunya yang utama adalah tempat pembelajarannya ya. Jadi kelas utama memang kami tersedia di sana dan ditambah juga penunjang untuk praktikum atau laboratorium. Dari masing-masing laboratorium itu untuk prodi, misalnya untuk prodi relasi industri, tentunya kita ada lab-lab khusus untuk relasi industri. Sebagai contoh misalnya untuk lab mediasi atau lab-lab untuk persidangan. Ya. Sementara kalau misalnya untuk di K3, misalnya di situ ada lab untuk keselamatan kerja, lab untuk kesehatan kerja, dan lab untuk lingkungan kerja. Nah, di samping ada beberapa banyak lab-lab yang lebih turunannya gitu ya, misalnya untuk bekerja di ketinggian, bekerja di dasar laut gitu loh, bekerja di di ruang terbatas. Ya. Dan satu lagi untuk prodi MSDM tentunya ada lab-lab yang bagaimana untuk pengembangan organisasi atau misalnya perencanaan MSDM atau juga mungkin untuk seleksi atau perekrutan atau pembinaan atau pelatihan dari SDM itu sendiri dan masih banyak lagi. Itu untuk di akademiknya, dan akademik sarana prasarananya adalah untuk sarana-sarana penunjang untuk kegiatan yang non akademik, misalnya untuk olahraga, untuk fasilitas umum itu cukup aman dan nyaman dan sehingga kita bisa konsentrasi kuliah di Poltek. Tapi penasaran nih Prof, seperti yang kebanyakan kan ada politeknik STAN ya. Iya. Kemudian ada politeknik yang punya pemerintah juga, ada STAN, ada imigrasi juga punya, kemudian yang lain-lain. Nah, sebenarnya statusnya kampus Politeknik Ketenagakerjaan ini negeri atau swasta atau seperti apa Prof kampusnya? Terus seperti yang saya tahu kan kalau STAN tuh ada ikatan dinas. Ya. Nah, kalau di Polteknaker ini seperti apa Prof? Ya, jadi Politeknik Ketenagakerjaan ini adalah proses pendidikannya tentunya tidak ikatan dinas. Ya, tetapi lulusan ya, karena kami berproses gitu ya dengan dosen-dosen yang luar biasa sehingga diharapkan tentunya mendapatkan lulusan yang terbaik ya. Jadi para lulusan bisa bekerja tidak hanya di instansi pemerintah tetapi bisa di swasta karena setiap industri atau perusahaan itu di dunia usaha dan dunia industri hampir semuanya memerlukan tenaga-tenaga ahli mediator misalnya ya, betul. Hubungan industrial. Itu kalau yang RI tadi cocoknya di situ Prof ya. Iya. Dan K3 juga demikian. K3 hampir semua di perusahaan sekarang memerlukan sekali K3 gitu. Sementara sumber daya manusianya belum masih dibutuhkan ya, terutama yang memang sesuai dengan kebutuhan SDM yang lebih profesional, khusus proses pembelajaran nih khusus di bidang ketenagakerjaan. Jadi bisa dikatakan Polteknaker ini menyiapkan mereka untuk langsung masuk ke dunia kerja yang khusus terkait ketenagakerjaan itu Prof ya? Ya betul. Mas. Kalau saya lihat seperti itu Prof. Ya, Prof, tadi untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang kompeten kan perlu juga kayak misalkan saya belajar sama gurunya bagus, saya jadi ikutan bagus nih. Ya betul. Nah, kalau di Polteknaker ini kompetensi guru atau yang kita sebut sebagai dosennya seperti apa Prof? Ya. Jadi betul, dosen atau tenaga pengajar atau tenaga pendidik itu adalah modal penting ya dalam proses pembelajaran. Karena kalau dengan dosen yang baik pasti akan luarannya juga outputnya akan baik. Betul. Dimana dosen kami di Polteknaker tentunya adalah para lulusan yang dari S2, S3, baik dari dalam maupun luar negeri dari kampus ternama. Ya itu bidang pendidikannya juga yang sesuai dengan program studinya ya dari dosen yang tersebut. Misalnya untuk latar belakang pendidikan untuk di prodi relasi industri dari hukum gitu ya, MSDM dari manajemen. Oke. Sedangkan K3 pasti dari bidang K3 atau keteknikan. Ya. Oh, berarti kalau misalkan itu udah jelas ya dosennya, kualifikasinya segala macam itu sesuai sama jurusannya tadi Prof ya? Ya, memang betul. Ditambah karena ini adalah pendidikan vokasi ya Polteknaker itu ya. Pendidikan vokasi yang tadi sekaligus menjawab pendidikan tinggi vokasi negeri di bawah langsung Kementerian Ketenagakerjaan. Karena menggunakan dana APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi para dosen ini karena memang dituntut selain penguasaan pengetahuan dan teknologi juga dituntut untuk lebih terampil si mahasiswanya kan. Tentunya kan syarat para dosen juga harus dibekali dengan sertifikasi kompetensi asesor dan para dosen juga dibekali dengan sertifikasi kompetensi di manajer sumber daya manusia
Atau untuk di K3 dibekali dengan sertifikasi kompetensi asesornya atau ahli K3 di lingkungan kerja atau ahli K3 muda. Nah itu spesifik ya. Dan relasi industri juga demikian. Jadi relasi industri apalagi di Indonesia satu-satunya begitu ya. Satu-satunya nih, nih buat rekan-rekan nih, Prof. Satu-satunya apa nih, Prof? Ya jadi harus salah satu prodi ya yang ada di Indonesia. Sementara kita tuh mengacu kurikulumnya juga khusus dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi ya dan SKKNI. Jadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang tentunya spesifik banget nih, khas untuk prodi yang satu ini. Jadi prodi yang nggak ada di Indonesia itu cuman ada satu-satunya yang ada di Indonesia prodi relasi industri. Relasi industri ya. Nggak ada ya. Industrial ya. Tapi banyak Prof yang mau daftar. Ya kalau misalnya ngelihat data itu selalu meningkat ya. Tahun kemarin itu pesertanya luar biasa sampai dengan 7.000 peserta itu. 7.000 peserta yang daftar. Ya, sementara melalui seleksi ya, di seleksi 4.000 masuk ujian tertulis sekitar 2.000-an ya, 2.900 ya. Kemudian sampai mengerucut dapat 60 terbaik. 180-an terbaik begitu ya untuk mengambil 90 calon mahasiswa yang terbaik. Oke. Berarti tapi sebelum kita masuk ke penerimaan mahasiswa baru, mungkin teman-teman atau rekan Naker dimanapun yang nonton kita penasaran gimana cara masuk ke Poltek Naker yang kuliahnya keren itu tuh, Prof. Ya. Nah, tapi saya penasaran, Prof. Seperti Mbak Gina gini, memastikan bahwa penting untuk memastikan bahwa setiap pendidikan atau ini pelatihan pendidikan vokasi perlu untuk namanya ini Prof diterima kerja. Yeah. Nah, kalau bagaimana Poltek Naker pertanyaan saya bagaimana Poltek Naker memastikan bahwa si lulusannya ini diterima bekerja, Prof? Yeah. Nah, gimana, Prof? Ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak. Jadi karena kita berproses di pendidikan vokasi tentunya kan praktiknya lebih besar dibanding dengan teorinya. Jadi sekitar 60-40 perbandingannya. Lalu ditambah selain lulusan Poltek Naker itu mendapatkan ijazah ya di akhir, kemudian mendapatkan transkrip, juga mahasiswa dibekali oleh sertifikasi kompetensi bidang khususnya. Jadi ada ijazah? Ada ijazah dan ada sertifikasi kompetensi bidang. Ada sertifikasi kompetensi lagi, Prof? Ya, jadi nanti kita bekali tentunya kan karena memang proses pembelajarannya berbasis SKKNI, jadi secara pembelajarannya sudah dapat ya, tapi ada ujian sertifikasi kompetensinya lagi ya, sehingga setelah lulus mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi. Setelah lulus mendapatkan sertifikasi kompetensi. Kemudian untuk memastikan itu, Prof, mereka kalau saya boleh pakai persenan nih, Prof. Dari yang lulus sama yang diterima bekerja tuh sekarang udah berapa persen? Ya. Kalau melihat data memang di sini ada 95%. Ya, 95%, Prof? Ya, 95% ya. Dari lulusannya keterima kerja 95%? Ya betul, dari lulusan yang kemarin dia 95%. Dan ini juga mungkin sisanya ya karena memang kita harus terus ya kita ini menjadi PR kita, kendalanya di mana begitu. Oh, jadi yang 5% lagi tadi juga kita terus ini, Prof, ya? Kita terus dampingi ya. Terus dampingi. Dalam berbagai seleksi pembekalan kita selalu dibekali. Kita kawal terus ya supaya 100% karena target dari Renstra Kementerian juga kita serapannya harus 100%. Itu PR kita. PR-nya serapannya harus 100% ya. Terima bekerja, Prof, ya, atau mereka berwirausaha ya. Ya, tapi saya perlu maaf nih, Prof, ya. Saya harus konfirmasi nih. Jadi kan kalau satu sisi aja kurang nih, saya harus konfirmasi ke alumninya, Prof. Jadi kalau alumni Poltek Naker, Mbak Gina ya tadi ya? Iya benar. Mbak Gina, sekarang udah kerja di mana? Terus boleh dong ceritain ke rekan Naker sekarang di bagian apa? Kerjanya di mana? Terus proses dulu masuk dari kuliah ke kerja itu seperti apa? Gimana, Mbak Gina? Bisa cerita nggak? Oke, boleh Bang. Jadi saat ini setelah saya lulus dari Poltek Naker, sampai sekarang ya saya aktif bekerja di salah satu startup new retail F&B di Indonesia, yaitu Kenangan Brands. Kalau tahu brand kopi Kenangan, Cigo, Cerita Roti. Nah, saya kerja di sana, tepatnya di bagian HR dan itu talent acquisition. Talent acquisition. Benar. Kerjaannya ngapain itu?
kita provide SDM buat perusahaan, kita hire kandidat dari luar gitu ya, yang pasti buat bekerja di brand-brand yang tadi aku sebutkan. Ada Kopi Kenangan, Cerita Roti, Cigo dan lain-lain. Jadi dulu gimana Mbak, sudah mulai bekerja, tapi sebelum itu ini dulu deh, sebelum itu gimana sih kuliahnya dulu di Polteknaker Mbak? Bisa diceritain gak sih kuliahnya tuh seperti apa, kemudian apa aja yang diajarin gitu Mbak, sehingga bisa kerja langsung di Kenangan Brands. So far apa yang saya alami ya pada saat kuliah di Polteknaker itu so much fun dan pastinya sangat-sangat membantu saya ya dalam meningkatkan gak cuma taraf hidup, karena kan setelahnya saya bisa bekerja, terus pastinya development dari diri sendiri sih secara kompetensi, dari knowledge, skill dan juga attitude. Karena memang pada saat belajar di Polteknaker kita di-provide dengan dosen-dosen yang gak cuma backgroundnya akademisi, tapi mereka praktisi juga. Jadi ketika in class, kita gak cuma diceritain teori panjang lebar, enggak. Tapi karena background mereka praktisi, mereka juga sharing. Biasanya tuh kalau di MSDM, atau tepatnya di HR ya, kadang tuh ada case seperti ini. Nah biasanya kita open discussion nih dengan mahasiswa dan juga dosennya. Itu yang membuat mahasiswa Polteknaker juga bisa aware gitu. Oh di industri tuh sekarang ada yang seperti ini update-nya. Kondisinya gimana. Benar, gitu ya. Seperti itu. Terus juga pada saat di kampus kita juga difasilitasi dengan berbagai macam hal ya. Buku pun kita gratis, tinggal pinjam di perpustakaan. Kemudian juga kalau ada mata kuliah yang menuntut kita pakai laptop gitu ya. Mungkin kan ada mahasiswa yang nggak punya laptop juga. Nah itu dari kampus juga di-provide. Masih banyak sih kayak kita juga suka visit ke perusahaan-perusahaan buat ngeliat langsung gimana sih penerapan ilmu di majornya kita ya, MSDM. Itu sih seru banget. Mbak Gina, tadi dosennya itu ada yang praktisi, ada yang akademik juga ya, ahlinya akademik dan ahlinya kondisi update terkini lah ya, situasi-situasi gitu. Kemudian kalau dilihat dari mata kuliahnya nih, mata kuliah apa yang paling bisa diingat dan diterapkan di dunia kerja sekarang? Sebenarnya semuanya itu bisa diterapkan. Semuanya bisa diterapkan. Kalau dulu kan kita kurikulum tuh, sekarang juga mungkin sama ya, kurikulumnya masih mengacu pada SKKNI MSDM. Dulu kita lebih simpelnya tuh mengingatnya 9 cluster ya, dimana dari manpower planning, terus pengadaan SDM, pengembangan organisasi, terus learning and training, manajemen talenta, pengembangan karir, HRIS, hubungan industrial, sampai sistem remunerasi. 9 cluster itu kepake pada saat saya bekerja di talent acquisition. Karena sekarang itu tuh di HR dulu mungkin berkembang dari personalia, terus sekarang MSDM, HR. Nah di HR kalau di perusahaan saya itu sudah dibagi-bagi divisinya sesuai dengan yang 9 cluster itu. Ada talent acquisition, ada remunerasi atau komben seperti itu ya. Karena pada saat saya melakukan pekerjaan saya, ada pekerjaan yang itu berdampak langsung dengan departemen lain. Jadi kalau pekerjaan saya mau jalan seamless gitu ya, saya juga harus mengerti bisnis proses dari departemen lain. So apa yang saya pelajari dulu itu sangat-sangat berguna pada saat saya bekerja. Dan tapi ada satu sih yang saya highlight banget pada saat belajar di Polteknaker. Dulu sebelum semester akhir kita belajar tentang employer branding. Sekarang kan hype banget ya, employer branding. Bener. Industri manapun pasti menggunakan employer branding. Nah dan saat ini di perusahaan saya bisa aktif berkontribusi di project employer branding. Nah, alhamdulillahnya dulu udah pernah di-spill dikit nih sama dosen. Oh gini employer branding, fungsinya untuk ini loh. Kalau kita mau nambah kandidat yang apply di perusahaan kita, mau dapat the right candidates, ya kita bangun employer brandingnya. Nah, that's why employer branding yang saya pelajarin di kampus itu berguna banget sekarang. Udah berguna banget ya. Apalagi tadi kalau misalkan dipindah-pindah bagian HR tadi udah semua bagian HR udah diajarin ya di Polteknaker. Benar. Udah nggak kikuk lagi ya kalau udah masuk ke bagian satu, udah bagian lain gitu. Harusnya sih. Harusnya udah nggak kikuk lagi ya. Paling tinggal kita ikutin aja instruksi kerja yang ada untuk membuatnya lebih baik lah gitu.
Dulu berarti Mbak Gina ini mahasiswanya tahun berapa masuknya? 2017. Oh, angkatan pertama ya Prof ya berarti ya Prof ya? Nah, gimana taunya ada informasi terkait kayak Polteknaker nih bagus nih. Sedangkan ini kan baru nih. Gimana cara nimbul percaya atau dapat informasi itu dari mana Mbak? Oke. Ini agak cerita sedikit boleh ya? Iya, boleh. Jadi awalnya memang saya nggak ada niatan mau kuliah sebenarnya. Oke. Karena beberapa faktor. Mungkin faktor utamanya karena finansial ya. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu saya mencari PTN yang memang full beasiswa. Oke. Gitu. Tapi pada saat itu minim banget PTN yang memprovide full beasiswa, adanya parsial aja dan tetap aja kan karena masalah finansial jadi nggak bisa. Ya. Terus dapatlah pesan dari grup WhatsApp alumni SMA gitu ya. Ada kementerian nih ketenagakerjaan yang buka Polteknaker dengan jurusan seperti ini. Ya. Kenapa saya langsung apply? Karena di situ ada jurusan yang memang saya minat banget, yaitu MSDM. Karena saya suka manajemen dan juga psikologi. Jadi langsung aja pilih jurusan MSDM itu dan sangat bersemangat lagi karena it's free gitu kan, full beasiswa, jadinya aku langsung apply. Dan kenapa percaya juga karena kan ini dari Kementerian Ketenagakerjaan, gitu ya. Jadi saya sih percaya untuk masuk ke Polteknaker. Tapi tadi dikatakan Prof itu diarahkan untuk diarahkan setelah lulus tadi diarahkan untuk ke apply ke perusahaan, itu gimana itu Mbak? Bener nggak atau seperti apa? Mbak nyari sendiri atau seperti apa? Apa dibantu sama tim dari Polteknaker? Oke. Jadi di semester 5 itu kita ada program magang wajib. Oh, magang ya? Magang wajib. Oke. Dan itu saya di-provide langsung dari kampus dibantu. Jadi pertama kali magang itu bukan di rekrutmen dulu atau talent acquisition dulu, tapi justru aku di IR. Nah, IR, Industrial Employee Relation, hubungan industrial. Dan itu pertama kali di perusahaan Sampurna. Nah, di sana aku belajar IR, namun enggak melanjutkan karena memang mau fokus skripsi, tugas akhir. Tugas akhir dan juga mau cari another part of HR gitu, yaitu talent acquisition. Nah, kebetulan dapat juga dari keuntungan di Polteknaker, dapat relasi. Gak cuma dari dosennya tapi dari mahasiswanya juga, mereka dapat relasi pada saat kalau Polteknaker menyelenggarakan event-event yang besar gitu ya. Nah, aku juga dapat info dari sama mahasiswa Polteknaker untuk ke kenangan brand seperti itu. Ada kita lagi buka nih opportunity untuk talent acquisition intern. Nah, aku coba apply, ikutin proses rekrutmen yang ada dan alhamdulillah bisa join. Sekarang udah jadi karyawan di sana ya berarti? Benar. Jadi Prof, ini kan cerita-cerita Mbak Gina ini sangat menginspirasi Prof. Gimana dia ikutin kuliah dari yang sebelumnya tidak minat sama sekali untuk kuliah kemudian mendapatkan pekerjaan. Nah, saya dengar-dengar juga katanya Politeknik Ketenagakerjaan sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Mungkin rekan-rekan yang ada di rumah ini mau tahu Prof, apa bedanya penerimaan mahasiswa baru? Mungkin saya belum lihat apa bedanya penerimaan mahasiswa baru yang sekarang atau dengan yang kemarin Prof. Mungkin ada inovasi Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi dari awal sampai dengan tahun yang lalu 2022 untuk jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru itu hanya satu jalur saja. Jadi artinya melalui jalur seleksi berdasarkan tes. Nah, sedangkan tahun sekarang nih kita lebih menarik nih ya. Jadi ada dua jalur. Yang pertama PMB atau penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi berdasarkan prestasi atau SBP. Seleksi berdasarkan prestasi. Nah, jadi artinya ini dikhususkan bagi para lulusan ya dari SLTA, bisa dari SMA umum gitu ya, atau dari SMA kejuruan, atau dari madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik atau non akademik. Akademik dan non akademik. Dan atau non akademik ya salah satunya. Nah, di samping ada persyaratan-persyaratan akademik dan persyaratan administrasi lainnya. Nah, itu yang jalur prestasi. Jadi saya kupas dulu Prof, satu jalur prestasi. Yang jalur prestasi itu berarti
Pembukaannya mulai kapan, Prof? Itu sudah berlangsung ya dari tanggal 3 April 3 April kemarin sampai dengan 31 Mei. Jadi masih cukup. Jadi masih cukup panjang untuk teman-teman yang tadi lulusan SMA atau SMK tadi, Prof ya. Madrasah Aliyah tadi bisa mempersiapkan untuk mendaftar ke penerimaan mahasiswa baru Polteknaker ya, Prof. Iya, betul. Itu yang jalur pertama tuh. Jalur yang kedua, Prof. Ya, jalur kedua adalah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur yang konvensional. Jadi ada seleksi berdasarkan tes. Oke. Jadi ini dibukanya nanti mulai 2 Mei. Habis Lebaran, Prof. Ya, berarti udah habis Lebaran 2 Mei langsung dibuka ya. Dibuka 2 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni. 28 Juni itu pendaftaran akhirnya. Pendaftaran akhirnya. Untuk seleksi. Nah, itu kalau mau tahu, Prof, itu yang diterima berapa, Prof? Ya jadi total yang diterima nanti calon mahasiswa untuk tahun ajaran 2023-2024 itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi totalnya hanya 90 mahasiswa. Hanya 90 mahasiswa. Itu untuk 3 prodi ya. Ya, jadi kalau misalnya masing-masing prodi kita bagi jadi sekitar 30 mahasiswa untuk setiap program studi. Jadi setiap prodi itu 30 mahasiswa per tahun ya, Prof ya. Betul. Tadi kan ada 3 prodi ya, jadi 90 per tahun untuk penerimaan mahasiswa baru ya. Iya, betul. Untuk mahasiswanya. Jadi ini yang membedakan mungkin karena seleksi berdasarkan prestasi itu ada dengan jalur tes, jadi ada proporsi penerimaan dari 30% untuk jalur berdasarkan prestasi dan sisanya 70% dari total penerimaan. Seleksi itu, Prof ya? Iya. Berarti 30% dari total itu, total 90 tadi itu masuk melalui jalur prestasi ya? Prestasi. Dan sisanya nanti akan melalui jalur yang seleksi, Prof ya? Seleksi berdasarkan tes. Berdasarkan tes ya? Tapi gini nih, ini kita udah di penghujung podcast kita nih. Tadi udah jelas banget bahwa ini tidak ikatan dinas, Prof ya. Tadi saya pastikan lagi tidak ikatan dinas, tetapi kuliahnya memang gratis, Prof ya. Gratis, full beasiswa. Full beasiswa 100% sampai dia lulus ya. Sampai lulus. Iya. Nah, Mbak, kenapa? Mungkin ada beberapa alasan kenapa anak muda Indonesia atau lulusan-lulusan SMA atau SMK dan seangkatannya lah, kenapa harus kuliah di Polteknaker? Oke. Pertama, jurusan yang dimiliki sama Polteknaker itu memang dibutuhkan ya outputnya di industri saat sekarang. K3, MSDM, terus hubungan industrial juga. Kemudian yang kedua, ya gratis ya 100% full beasiswa tersebut ya. Oke. Dan yang ketiga, dari Polteknaker kita provide dosen gak cuma background akademisi tapi dia praktisi. So bisa menjadi mahasiswa yang up to date dengan dunia industri sekarang. Dan juga ketika nanti kita lulus, kita dibekali sertifikasi kompetensi. Itu yang bisa membuat kita bersaing dengan lulusan dari universitas lain, gitu. Jadi pada saat kita nanti ikut proses rekrutmen di company, kita nggak cuma melampirkan CV, tapi kita punya sertifikat kompetensi itu. Selain itu, kita juga dibekali sertifikat bahasa asing, bahasa Inggris. Berarti ada juga itu, ada di itu ada juga sertifikatnya. Ada. Banyak juga ya berarti ya. Berarti kalau perusahaan lihat, udah nggak lihat CV-nya lagi lah ya. Udah kompeten ini orang lah gitu ya, istilahnya ya. Kuliah udah kompeten lah, udah saya terima aja lah gitu ya, Prof ya, berarti ya, Prof ya. Prof, mungkin ada yang pesan terakhir atau kalimat terakhir yang mau disampaikan, Prof, sepatah dua patah, Prof, untuk rekan-rekan yang di rumah, Prof, mungkin yang penasaran atau yang mau join sama di Polteknaker, Prof. Ya, mungkin setelah mendapatkan informasi tersebut, saya yakin kami dari Polteknaker mengundang bagi putra-putri ya terbaiknya di seluruh penjuru negeri ini untuk bisa bergabung ke keluarga besar di Politeknik Ketenagakerjaan. Dengan melalui 2 jalur tadi segera kami tunggu dan informasinya nanti bisa didapatkan di Polteknaker AC.id. Polteknaker.ac.id ya, Prof ya. Di sana sudah penerima mahasiswa barunya udah ada ya, Prof ya. Udah ada. Sudah tinggal registrasinya online, Prof. Online registrasinya. Jadi mudah lah gitu. Tinggal melengkapi isiannya kemudian upload untuk berkasnya, selesai. Ya, terima kasih Prof Yoki, terima kasih Mbak Gina udah mampir-mampir di studio Kemnaker menjawab. Ini pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan memang kita kumpulin terus kita jawab, Prof. Jadi bisa langsung mereka
Kadang-kadang ada ini sekolahnya ikatan dinas atau enggak, sekolahnya gratis atau enggak, kuliahnya gratis atau enggak. Nah, ini semua sudah kita jawab Prof ya. Ya. Oke. Demikian rekan-rekan obrolan kita terkait penerimaan mahasiswa baru Politeknik Ketenagakerjaan dan output lulusannya. Demikian saya Ferry Ferdiansyah undur diri. Salam kompeten.